Namun, Qin Yichen sepertinya tidak melihat nafas di belakang Gilgamesh, hanya mengangguk lemah. Sepertinya kamu telah mendapatkan kekuatan. Kalimat sederhana ini langsung membuat punggung Gilgamesh merinding. Kekuatan sendiri telah meningkat. Ini juga berarti bahwa kemampuan Qin Yichen dari Gilgamesh telah dilihat secara menyeluruh oleh Qin Yichen. Dengan kata lain, setiap gerakannya berada di bawah kendalinya. Ditambah dengan ketakutan Gilgamesh yang tak dapat dijelaskan terhadap Qin Yichen sekarang. Untuk sementara, Gilgamesh tidak tahu harus berbuat apa. Jika Qin Yichen tahu kartu truf dan kekuatannya saat dia bergerak, bukankah dia akan mengalahkannya begitu saja? Tapi jika itu masalahnya, Gilgamesh tidak bisa melewati rintangan ini di dalam hatinya. Mungkinkah, sebagai raja, dia benar-benar menundukkan kepalanya ke manusia yang tidak mencolok? Itu dalam hati Gilgamesh disebut sedih. Alasan menghilang sedikit demi sedikit. Tepat ketika Gilgamesh hendak ditelan amarah, Qin Yichen meraih lengannya dengan sedikit kekuatan. Ngomong-ngomong, ada apa ketika kamu datang menemuiku kali ini? Sudut mulut Qin Yichen meringkuk, dan ada sesuatu di hatinya. Sekarang Gilgamesh menemukan dirinya sendiri. Apalagi yang bisa terjadi? Tidak lebih dari ras naga hitam yang akan menghadapi serangan menyeluruh dari aula suci pertempuran, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Rencana ini ditentukan oleh Qin Yichen dan Ares, Dewa Perang, selama pemotongan meja pasir pertama mereka. Bahkan jika kekuatan aula suci pertempuran sedikit lebih lemah, itu juga dapat mengandalkan rencana tempur yang hampir sempurna ini untuk mengusir suku naga hitam. Saat ini, tidak mungkin bagi siapapun dari klan naga hitam untuk dapat menahan serangan Dewa Perang Ares. Kecuali, Ares sendiri, God of War. Mungkinkah suku naga hitam telah mengalami sesuatu yang sulit dan membutuhkan saya untuk membantunya? Suara Qin Yichen dengan godaan yang tak terkatakan. Sepertinya dia sedang menggoda Gilgamesh untuk membuat kesalahan sekarang, iblis. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa berbicara. Qin Yichen menyeringai di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa membiarkan pertempuran antara kuil suci dan Gilgamesh memenangkan pertempuran? Dia juga berpikir untuk mengandalkan klan naga hitam untuk bertarung menyembunyikan berita tentang kebangkitan Temple of Light Lordnya yang akan datang. Pertempuran ini tentu saja berlarut-larut, semakin lama semakin baik. Adapun rencana serangan, itu memang sempurna. Setelah dieksekusi, semua orang di klan naga hitam di luar wilayah bintang Ares akan jatuh. Namun, Ares, God of War, tidak akan pernah bisa menggunakan metode seperti itu. Karena dia tahu bahwa Raja Naga Hitam hanya dipaksa untuk menyerang karena ketidakberdayaan, bukan karena dia benar-benar ingin menyerang. Tiba-tiba semangat juang dengan klan Black Dragon menghilang tanpa jejak. Pilihan Ares, God of War, sebenarnya sangat sederhana. Yaitu meminta Gilgamesh untuk menyerahkan penawarnya, atau menemukan cara untuk mendetoksifikasi Nyonya Raja Naga Hitam, yang dapat mengubah pertempuran menjadi sutra giok. Kemudian, mereka bergabung untuk menghadapi Gilgamesh. Dengan cara ini, klan naga hitam masih menjadi sekutu aula suci pertempuran, dan akan tetap setia pada aula suci pertempuran menurut aturan sebelumnya. Semua ini adalah kesalahpahaman. Sekarang Ares, Dewa Perang, tidak lagi seperti dulu. Dia menjadi lebih canggih, di bawah bimbingan yang diberikan oleh Qin Yichen. Dia agak memahami inti dari rencana Qin Yichen, yaitu kekuatan dan manfaat. Tidak ada gunanya menang begitu saja, hanya manfaat di baliknya yang bisa menguatkan diri sendiri. Saat menang, adalah seni untuk mempertahankan kekuatan sebanyak mungkin. Setelah Qin Yichen mengetahuinya, secara intim menyiapkan rencana lain untuk Ares, God of War. Itu untuk mengepung Gilgamesh. Selama titik kunci ini terbunuh, seluruh pertempuran dapat sepenuhnya berakhir. Tentu saja, ini semua adalah bagian tersembunyi dari seluruh perang. Qin Yichen baru saja mengangkat mulut, secara tidak sengaja. Sekarang selama Gilgamesh tidak kembali ke klan naga hitam, tidak peduli bagaimana mereka melemparkan, klan naga hitam akan kembali. Qin Yichen melingkarkan lengannya di bahu Gilgamesh dan perlahan menekan keras, merendahkan suaranya. Aku sudah tahu tentang keadaanmu. Kali ini aku pergi ke Battle Secret Hall untuk mengurus masalah ini. Sekarang kamu bisa tinggal di sini dengan tenang, atau kembali ke Kam Naga Hitam. Pilihan ada di tanganmu. Tapi kamu ingat itu untukku. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya lain kali, aku pasti akan memotongmu. Setelah berbicara, Qin Yichen melepaskan tangannya dan dengan lembut melambai pada idola itu. Turun. Idola itu tiba-tiba runtuh tanpa jejak. Melihat orang-orang percaya di bawah, Qin Yichen berbicara dengan ringan. Kali ini aku mendapat janji dari Ares, Dewa Perang, bahwa kita bisa mengembangkan kepercayaan di tempat-tempat di luar pemandangan aula pertempuran.
Begitu kabar baik keluar, semua orang percaya segera menyembah Qin Yichen. Tuan Cahaya itu perkasa. Hasil ini bisa didapatkan dari tangan Dewa Perang Ares. Hubungan antara kedua candi tidak memburuk. Dapat dikatakan bahwa perjalanan Qin Yichen harus menjadi rencana perjalanan yang luar biasa di mata banyak orang percaya. Mereka bahkan mulai muncul di benak mereka. Adegan dua penguasa cahaya dan Ares, Dewa Perang, bernegosiasi satu sama lain dalam kehampaan. Hanya Qin Yichen yang menyaksikan kejadian ini yang sangat tidak bisa berkata-kata. Saya tidak memenangkan semuanya sendiri. Dan saya bahkan tidak melaporkan semua berita tentang kuil Dewa Cahaya. Itu berakhir seperti ini. Ini seperti seseorang meletakkan barang-barang ini ke tangan mereka dengan sia-sia. Qin Yichen sedikit malu ketika dia mendengar kata-kata, Tuan Cahaya Perkasa, disorak oleh orang-orang percaya. Buru-buru menghentikan tindakan berikut orang-orang percaya, mengulurkan tangan mereka, dan menenangkan orang-orang percaya. Meskipun kami mendapat janji dari Ares, Dewa Perang, kami masih berada di dalam medan bintang dari Battle Secret Hall. Aturan yang saya tetapkan untuk Anda beberapa hari yang lalu tetap sama. Ingat, kamu tidak boleh berkonflik dengan siapapun di kuil, dan kamu tidak boleh melanggar aturan kuil. Jika tidak, kamu akan dikeluarkan dari kuil. Setelah mengatur semua ini, Qin Yichen melihat ke samping Gilgamesh. Saya pikir cara terbaik Anda untuk menghadapinya saat ini adalah tinggal di kuil Lord of Light selama beberapa hari. Adapun hal-hal yang Anda kirim, Anda mungkin juga pergi ke kuil Lord of Light untuk berkunjung. Saya pikir Anda harus mengambilnya lain kali. Beri saya hal-hal yang memuaskan saya. Daripada berutang budi padaku lagi. Qin Yichen pergi setelah berbicara, tidak memberikan wajah apapun kepada Gilgamesh. Semua ini seperti pisau yang ditusukkan ke jantung Gilgamesh. Sudah berapa lama ini berpisah? Feng sudah memiliki kuil. Melihat kembali dirinya sendiri, dia telah menguasai aturan dunia dengan bantuan klan naga hitam. Hasilnya, yang awalnya dianggap lumayan, tampak begitu tidak signifikan di hadapan penampilan memukau Qin Yichen. Berdiri di langit dan bermeditasi untuk waktu yang lama, Gilgamesh tampaknya dikalahkan. Mata yang melihat ke arah langit dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dan embusan angin tidak bisa menghilangkan kesedihan di hatinya. Aku masih meremehkanmu.